Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara wash-shamsa wal-qamara ayat min ayati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Faqad faza al-muttaqun. Faqala 'azza wa jalla: ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فدعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih berikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, segala gerak-gerik kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijadikan sebagai tabungan deposit amal baik kita yang akan memberatkan timbangan amal baik kita nanti di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tanda kekuasaan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu fenomena di mana salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal sebagai salah satu anggota dari tata surya kita, bulan yang mestinya saat ini terlihat dengan jelas, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan penampakan bulan pada malam hari ini tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini, jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terjadi pada gerhana yang disebut dengan gerhana matahari, ketika matahari terhalang posisinya dengan posisi bulan di tengah matahari dan bumi. Maka hari ketika itu yang tadinya terang benderang seketika kemudian berubah gelap gulita. Dan manusia ketika itu panik. Kemudian kejadian ini bertepatan dengan wafatnya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian banyak orang yang mengaitkan peristiwa ini dengan wafatnya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi satu ketika gerhana matahari ketika cahaya matahari tertutup di siang hari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu bertepatan dengan yauma mata Ibrahim, ketika Ibrahim anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Faqala an-nas, maka kemudian manusia ketika itu berkata, kasafati syamsu li mauti Ibrahim.
matahari pun ikut bersedih sehingga cahayanya tertutup dengan wafatnya Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menegaskan, inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya asyams, matahari, wal qamar dan rembulan tidak pernah sekalipun tertutup cahayanya karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwatal iman rahimakumullah. Jika kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala kemudian awali dengan kalimat wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaannya, maka sesungguhnya peristiwa yang Allah sebutkan setelah itu adalah peristiwa yang sangat besar, yang walaupun redaksinya tidak memerintahkan kita untuk berpikir mentadaburi keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ayat-ayat yang berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ini mengajak kita untuk berpikir. Ayat yang berkaitan dengan peristiwa gerhana ini, misalkan Allah awali dengan kalimat wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu al-lail wan nahar, adanya pergantian antara malam dan siang, wasyams wal qamar, dan juga adanya matahari dan rembulan. Ya. Maka ketika kemudian nanti kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dan diawali dengan kalimat wa min ayatihi, kita akan menemukan sebuah fenomena yang sangat menakjubkan. Contoh, di surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ke-20, kata Allah Subhanahu wa taala wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqakum min turab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari segumpal tanah. Pernahkah kita berpikir bagaimana kemudian segumpal tanah itu bisa berubah menjadi seorang manusia seperti kita? Atau kalau kita ingin mencoba menguji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan keilmuan kita, silahkan Anda ambil, silahkan kita ambil segumpal tanah lalu kemudian olah dia, bagaimana caranya agar dia bisa menjadi manusia yang hidup seperti kita. Dan inilah tanda-tanda kekuasaan Allah ketika dari tanah itu kemudian Allah tumbuhkan benih-benih tumbuhan. Dan dari tumbuhan itu kemudian Allah ciptakan makhluk hidup, yang kemudian nanti dari makhluk hidup akan berkembang biak, ya, akan melahirkan satu sama lain, akan berpasang-pasangan lalu kemudian menumbuhkan keturunan-keturunan setelahnya. Tetapi yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika pertama kali Allah belum menciptakan manusia, lalu kemudian Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam betul-betul dari segumpal tanah yang Allah tiupkan roh di dalamnya. Maka ini adalah tanda kekuasaan Allah yang sampai detik ini tidak ada manusia seorang pun yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan juga kita berpasang-pasangan. Ayat ini adalah ayat yang sering dibaca ketika terjadi sebuah akad antara dua insan manusia yang saling mencinta, diikat dengan ikatan halal. Maka pernikahan adalah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada pasangan kita. Tidakkah kita bertanya, bagaimana Allah bisa mengarahkan rasa cinta ini kepada istri kita? Bagaimana Allah tumbuhkan rasa cinta dalam diri kita kepada suami kita, bukan kepada orang lain? Kenapa hanya dia yang terpilih dari sekian banyak manusia yang ada di hadapan kita? Maka itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah juga
An khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dengan hamparannya yang begitu luas dan tidak memiliki satu pun tiang yang menopang keberadaan langit. Bumi dengan hamparannya yang juga begitu luas dan segenap makhluk hidup yang ada di dalamnya, tidak akan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan bumi dan langit yang serupa. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga Allah menciptakan wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang memiliki bahasa, memiliki warna dan memiliki bentuk wajah yang berbeda. Pernahkah kita bercoba berpikir berapa variabel jenis bentuk manusia yang ada di muka bumi ini? Saat ini saja, ketika kita hidup, pernahkah kita mencoba menghitung berapa jenis bentuk rupa manusia yang saat ini masih hidup? Dan sebagian besar tidak ada yang sama. Apalagi jika kita kaitkan dengan manusia yang sudah meninggal dunia sebelum kita, atau dengan manusia-manusia yang akan diciptakan setelah kita nanti. Bagaimana Allah kemudian memiliki sebuah kreativitas menciptakan bentuk wajah kita tidak ada satupun yang sama persis. Kalaupun ada yang sama, maka pasti ada satu perbedaan. Inilah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita katakan ini adalah sebuah hasil karya kreativitas, maka tidak ada kreativitas makhluk yang akan bisa menandingi kreatifnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk yang berbeda-beda. Wa min ayatihi, dan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga manamukum bil laili wan nahar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan siklus dalam kehidupan kita, ketika ada waktu kita untuk bekerja, ada waktu kita untuk beristirahat, dan ada waktu kita untuk tidur. Ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama al-barq, kilat, petir yang membuat rasa takut ketika kita mendengarnya. Semua ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, jika kita perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang berkaitan dengan alam semesta ini, kita akan menemukan semua bentuk fenomena yang kita temukan. Dari yang terlembut, rasa cinta antara laki-laki dan perempuan, sampai yang terganas seperti petir sekalipun, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dari yang paling sederhana, kita memiliki rasa kantuk, lalu kemudian kita terbangun, sampai yang paling kompleks sekalipun, langit yang tidak memiliki tiang, Allah mampu ciptakan seperti itu. Maka ketika datang fenomena gerhana matahari ini, yang dahulu pertama kali dialami di masa Rasulullah SAW terjadi, maka semua manusia ketika itu mengalami rasa takut yang luar biasa. Mereka khawatir bahwa ini adalah tanda-tanda kiamat. Lalu kemudian mereka mengkaitkan ini dengan fenomena wafatnya anak Rasulullah SAW yang kebetulan saat itu adalah gerhana matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa matahari dan bulan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika cahaya mereka tertutup, maka itu tidak berkaitan dengan hidup dan matinya seseorang. Ini adalah bagian daripada kekuasaan Allah. Dan yang Allah perintahkan kepada kita, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan sekali-kali kita sujud menyembah kepada matahari ataupun bulan ataupun makhluk-makhluk lainnya. Walakin, kata Allah Subhanahu wa taala, wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tapi bersujudlah kalian kepada zat yang menciptakan semuanya. Jamaah ikhwatal iman rahimakumullah. Terakhir, di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melihat fenomena ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat fenomena itu terjadi, maka fad'ullah, berbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kabbiru,
dan besarkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wasallu, dan salatlah kalian yang baru saja kita lakukan. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah, wa tasaddaqu. Mudah-mudahan segenap amaliyah yang kita lakukan pada malam hari ini, detik ini dan saat ini termasuk sebagai amalan yang kita lakukan atas dasar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan apapun yang terjadi akibat fenomena alam ini, itu semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan betapa besarnya Allah dan betapa tidak berdayanya diri kita sebagai makhluk. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga menambah ilmu kita, mempertebal keimanan kita dan berefek kepada amal ibadah kita dalam keseharian kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.